Kita kembali di polemik. Ya, Cek, silakan dibuka dulu. Maaf. Cabut dulu. Iya. Ini menunjukkan saya belum pernah jadi anggota DPR, jadi nggak tahu urutannya. Nanti ganti itu Popong. Amin. Ya, polemik malam ini membahas tentang menteri baru, masalah lama terkait dengan reshuffle 6 posisi menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi JK. Di studio selain para narasumber juga hadir audiens kita dari mahasiswa Esa Unggul, kemudian juga dari BSI dan juga dari masyarakat. Terima kasih sudah hadir di polemik malam ini. Dan kita sedang berusaha juga untuk menghubungi Pak Rizal Ramli. Kita sudah mengirimkan kru ke rumah beliau di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Rizal Ramli bisa bergabung dengan kita lewat udara. Saya ke Bang Masinton lagi. Dibongkar sama Hanta tadi. Dulu pernah minta 3 ternyata yang diganti. PDI Perjuangan tidak pernah meminta 3. Ada istilah trio macan itu bukan dari PDI Perjuangan. Yang kita soroti itu 2 menteri. 2. Pertama itu sekretaris kabinet, kedua itu Pital berkaitan dengan pengelolaan BUMN. Menteri BUMN ya? Iya. Ya. Dan kita tahu tadi Menko Kemaritiman, Bang Rizal Ramli sudah mengingatkan Menteri BUMN untuk tidak membeli pesawat Airbus yang senilai 266 triliun itu. Yang badannya lebar itu. Iya. Yang nggak dibutuhkan, belum dibutuhkan gitu ya. Nah, di situ seorang Menko Bang Rizal saja langsung bisa, kita berterima kasih ada Menko seperti Bang Rizal langsung mengkritisi. Kebetulan di bidang beliau Menteri Perhubungan itu kan itu. Nah, di bawah koordinasi beliau Menko Kemaritiman. Nah, tentu itu menjadi contoh ya, itu menjadi contoh kritik-kritik yang kita sampaikan selama ini. Juga kemarin 3 hari sebelumnya, sebelum diumumkan reshuffle, Presiden juga sudah mengingatkan, memberikan warning jika sampai akhir tahun jika serapan anggaran tidak mencapai 93% di Kementerian BUMN, ya maka beliau tidak segan-segan kalau BUMN-nya pengelolaannya nggak benar ya direksinya diganti. Kalau menterinya nggak benar menterinya diganti. Itu warning dari Presiden. Kapan diumumkan? Ya kita serahkan pada Pak Presiden. Artinya kan tadi juga disampaikan Pak Arief mungkin akan ada pengumuman berikut, katakan begitu ya. Mungkin saja. Nah, toh Pak SBY ketika mengganti Bu Sri Mulyani pada saat itu juga diumumkan sendiri saja kan gitu. Nah, terus kemudian itu tadi Menteri BUMN. Yang kedua itu Menteri Sekretaris Kabinet yang sekarang sudah diganti. Yang pada saat itu berkali-kali membuat mendorongkan sebuah rancangan peraturan presiden yang itu tidak firm gitu loh, belum tuntas, sehingga kemudian direvisi kembali oleh presiden. Dan karena apapun malu presiden gitu ya? Peraturan presiden itu sebelum diputuskan menjadi sebuah peraturan, dia diseskap dibahas ketika masih dalam bentuk rancangan peraturan presiden. Nah, kita mengukur kinerja dari 2 orang tadi. Nah, 1 sudah diganti, tinggal 1 lagi. Nah, tadi Pak Menko juga sudah mengingatkan Menko Kemaritiman agar jangan mengumbar-umbar uang negara, apalagi itu 266 triliun, entah apapun itulah, entah dia dari pinjaman atau apa, toh nanti rakyat yang bayar kalau memang bisnis tersebut tidak kompatibel. Dan kita tahu Garuda saat ini juga belum bisa lah bersaing dalam konteks. Itu yang membuat Garuda rugi kok kemarin. Concern aja pada penerbangan domestik, penerbangan regional, karena di situ pasarnya. Ngapain diberikan ke perusahaan-perusahaan asing? Dalam konteks domestik aja, Air Asia apa segala macam, kan logikanya ngawur. Kalau penerbangan domestik kita diserahkan ke perusahaan-perusahaan penerbangan asing ataupun swasta lainnya, sementara BUMN kita sendiri kita lemahkan, kan ngawur di situ. Nah, tentu ya, karena lagi-lagi pengangkatan dan pemberhentian menteri itu adalah prerogatif presiden, kita tunggu saja. Karena apapun,
reshuffle itu adalah bagian dari instrumen untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan dalam mewujudkan 9 program yang disebut Nawacita itu. Oke, baik. Jadi walaupun baru 1 dari 2 yang diinginkan sudah tersenyum puas gitu ya? Ini bukan persoalan puas atau tidak, nggak ada urusan dengan ininya nih, Bung Latif. Tingkat kepuasan kita adalah bagaimana menteri mampu menerjemahkan 9 program tadi dan kemudian itu akan bermanfaat kepada rakyat. Itulah yang kita butuhkan. Apalagi umpama, kenapa pengangkatan Bang Rijal Ramli menurut saya juga sudah tepat. Kita butuhkan orang-orang yang punya inovasi. Ya, apalagi sekarang orientasi pembangunan ini adalah wilayah kemaritiman. Betul. Nah, tentu dalam situasi begini, apalagi ada krisis global, orang yang berpikirnya cara-cara lama, ya, orang yang berpikir tidak inovatif, dia akan tertinggal. Dia tidak akan mampu menghadapi gelombang itu tadi. Ya. Paling nanti ya ujung-ujungnya mengeluh, oh ini krisis, rakyat nggak perlu. Menyalahkan luar selalu. Iya, rakyat Iya. nggak perlu mendengar keluhan dari orang-orang yang diangkat untuk menjabat. Rakyat itu butuhnya adalah, ya sebagai pejabat bikin dong Ya. terobosan apa yang bisa bermanfaat buat bangsa ini dan buat rakyat. Jadi jangan apa-apa kemudian rakyat dikorbankan mengeluh. Nah, kita nggak butuh memang model-model pejabat seperti itu. Baik. Yang kita butuhkan orang-orang yang bekerja inovatif, berani mengambil keputusan dan dijelaskan pada rakyat dan kemudian dipertanggungjawabkan. Oke. Ini jadi ukurannya kinerja. Pergantian yang 2 tadi yang diminta PDIP itu ukurannya kinerja. Ukurannya kinerja. Kinerja. Pertama tadi itu kita sudah sampaikan bagaimana kinerja Seskap sebelumnya. Ya. Sangat tidak firm. Dan itu ialah yang kita evaluasi dan alhamdulillah Sudah diganti. Presiden cepat menggantinya. Oke. Waktu Dan- itu sempat disebut-sebut ada yang menghina. Apakah termasuk sudah diganti atau belum? Nah, itu Ah, ah. tentu memang ya, tentu juga menteri-menteri itu harus loyal kepada Harus presiden. Ini udah diganti belum yang nggak loyal itu? Jangan ngata-ngatain satu sudah, Sudah. satu lagi belum, Atau itu belum? kan gitu. Iya, iya. Nah, ya kita tunggu saja kapan karena itu kewenangan presiden dan Oke. kita nggak mungkin mencampuri ranah dari kewenangan presiden. Oke. Bung Hanta? Halo, Bung Latif, Iya, silakan. saya mau tambahkan sedikit. Iya. Kalau saya melihat kemampuan menteri-menteri Yang sekarang, yang ada yang diganti. sekarang, artinya yang lama, Yang lama. ya, saya melihat kayaknya gelombang kedua reshuffle ini akan terjadi. Iya. Ya, karena kemampuannya kita kan tahu. Saya misalnya di Komisi 6 Oke. ya. Saya sangat tahu bagaimana kemampuan menteri-menteri ini dalam memahami persoalan-persoalan yang mendasar misalnya Komisi 6 itu membawahi perdagangan, perdagangan, Oke. industri, koperasi, kemudian BUMN, BUMN, termasuk BKPM, BKPM. dan banyak lembaga lain lagi. perdagangan sudah diganti. Sewajarnya Nah, diganti? ini saya terus terang aja saya katakan. Dari hasil kami kalau rapat dengar pendapat, Iya. ini sebenarnya yang paling memahami masalah itu Menteri Perdagangan. Yang paling memahami. Iya. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa dia diganti, ini persoalan lain. Tapi kalau kita bicara bahwa dari menteri-menteri yang dialog sama kita, dia paling menguasai masalah, dia tahu masalah, ya. Kemudian terus terang dia juga bicara misalnya bahwa ini ada mafia ini, mafia dagang ini, mafia ini. Cuman dia tidak mau sebut namanya saja. Jangan-jangan karena itu dia diganti. Karena dia tidak mau Kita nggak sebut. tahu. Ini Bung Marsinton yang lebih tahu. Coba kita tanya nanti. Kalau Menteri BUMN memahamin masalah nggak itu Bang? Iya. Karena ini mitranya. Iya. Kalau saya terus terang aja, kita kembali ke masa Pak Harto aja lah. Gak usah ada Menteri BUMN bikin pusing. Ya toh? Lihat itu dwelling time. Itu kan jadi polemik akhirnya. Iya. Siapa yang salah? Menteri BUMN atau Menteri Perhubungan? Ketika terjadi keterlambatan seperti ini. Jadi si direksi ini berlindung di dua menteri. Oke. Sepihak dia karena takut sama Menteri BUMN bisa menggantikan dia sebagai pemegang saham. Satu lagi ada Menteri Teknis. Oke. Nah ini jadi menurut saya coba dikaji lagi. Walaupun tidak segera sekarang Menteri BUMN itu kita tiadakan. Tetapi coba dilakukan kajian lagi. Mana yang lebih efektif dan efisien. Oke. Karena sebelum pada masa-masa dulu kan nggak ada masalah. Sejak ada BUMN ini bingung. Ini aset siapa punya? Menteri BUMN bisa seenaknya menjual aset. Kalau kita kasih contoh tadi, Garuda katanya cocok tuh campur tangan Menko Marinir, Menko Maritim. Ya saya kira sebagai
regulator ya, dan Menteri Perhubungan kan regulasinya memang di Menteri Perhubungan soal Garuda. Ya. Dan kemudian itu di bawah Menko Maritim. Saya kira sangat tepat dia mengatakan seperti itu. Karena Garuda ini, kalau kita bicara Garuda ini kan sekarang masih rugi. Oke. Ya, 200 juta dolar lebih. Ya. Sekarang ngapain kita mengambil pesawat yang lain? Jangan-jangan kita ini cuma terima ada broker, kemudian ini situasi ekonomi begini, Garuda mau dia kasih aja, Garuda ngutang lagi. Oke. Kita dari dulu dibohongi seperti itu terus. Baik. Oke. Dibohongi pemburu rente Bang ya. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, Menteri BUMN. Kalau dibuat ranking 2 terbawah, menteri mana? Kalau tadi Menteri Perdagangan yang terbaik. Kenapa? Kalau dibuat 2 terbawah, ranking 2 terbawah. Begini Bung Latif, kita ini jangan bikin orang sakit jantung. Jangan. Iya, jangan. Oke. Artinya dari menteri-menteri yang lain, ya kalau gitu yang objektif aja dari ekonom. Anda sepakat bahwa kemudian Bung Arief, Menteri Perdagangan itu termasuk bekerja dengan baik? Iya, sebenarnya kita nggak boleh menilai itu fragmented ya. Seperti misalnya dalam menangani persoalan pangan di negeri ini. Kementerian Pertanian menangani sisi produksi. Kementerian Perindustrian menangani bagaimana mengolah pertanian. Ada undang-undangnya itu. Iya. Kemudian Kementerian Perdagangan menangani persoalan perdagangan yang ditumpukan, diutamakan di price stabilization. Oke. Nah, kalau ini hanya bergerak di hilir saja di sini, kemudian perdagangan dan juga pertanian itu juga tidak harmoni, maka seringkali prioritas Kementerian Perdagangan, prioritas Kementerian Perindustrian, dan prioritas Kementerian Pertanian akan berbeda gitu. Nah, oleh karena itu saya kira jilid 1 tadi untuk memperbaiki koordinasi menjadi sangat penting. Oke. Tapi kalau sistemnya nggak berubah, tadi ada pemburu rente, ya leaders kuat, tapi kemudian capability dan kompetensinya kurang mendukung. Kalau katakanlah leadernya kuat, kompetensi mendukung, tapi sistem juga tidak mendukung. Nah, saya kira menurut saya harus holistik penyelesaiannya, dan juga dalam manajemen pengambilan keputusan juga harus dibedakan mana yang harus mengambil keputusan di tingkat strategik, mana yang di tingkat taktik, mana yang di tingkat operasional. Oke. Jangan menteri koordinator nanti juga terkait dengan operasional, kemudian menteri juga operasional, Pak Presiden juga operasional, jadi tumpang tindih kan gitu. Oleh karena itu perbaikan dalam manajemen pengambilan keputusan itu juga menjadi sangat penting. Kalau dikatakan Bang Julpan tadi bahwa Menteri Perdagangan sepengetahuan beliau melalui rapat dengar pendapat adalah yang terbaik dalam menjawab persoalan, dan sekarang ternyata itu diganti pula, apakah penggantinya ini memang juga jauh lebih baik daripada yang digantikan Pak Rahmat Gobel? Kalau kita lihat dari capability, beliau tidak memiliki background di situ. Perdagangan. Mudah-mudahan sih leadershipnya kuat. Kalau kemudian leadership kuat kan bisa mensubstitusi product knowledge atau pengetahuan beliau di bidangnya kan gitu ya. Nah, beliau memang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, tetapi untuk perdagangan real itu kan belum ya. Oke. Nah, tetapi kalau kemudian beliau bisa dikelilingi oleh dirjen-dirjen yang profesional, saya kira kan bukan dia sendiri yang menentukan kinerja Departemen Perdagangan, tetapi leadership di antara dirjen-dirjen itu berdayakan, jangan diperdayakan ya, diberdayakan gitu. Oke. Nah, saya kira leadership itu menjadi kata kunci. Baik, saya ke Bung Hanta lagi kalau begitu. Kalau tadi Bung Hanta bilang ini adalah dengan resiko terkecil sehingga kemudian kurang nendang, ternyata kalau dengar cerita Bang Julpan tadi ini tarik-tarikannya ternyata sangat kuat di dalam tubuh partai dalam penentuan ini. Iya, justru kuat itulah sehingga Pak Presiden nggak kuasa melakukan reshuffle yang sesungguhnya barangkali. Maksud saya itu, sehingga risiko yang terkecil. Tapi menarik ya Bang Zulpan Lindan tadi, jujur sekali saya suka dengan beberapa statement-statement tadi. Ini hak prerogatif betul, tapi tidak bisa dihindari persoalan-persoalan politik, tarik-menarik dan seterusnya, orang Menko Polhukam. Saya suka itu. Dan dinamika politik, maksud saya ini, ada dinamika politik, jangan malu-malu mengatakannya. Dan itu lebih jelas, tapi di saat yang sama Nasdem juga tidak ngamuk ketika satu menterinya hilang gitu. Tapi meskipun Pak Mas Hinton juga jujur tadi, akhirnya disebutkan, meskipun saya ingatnya 3 karena cukup ramai kan, sudah jadi rahasia umum, tapi akhirnya beliau jujur juga, disebut juga BUMN salah satunya. Mungkin yang satu itu agak inilah alternatif lain, mungkin versi yang lain, teman-teman politisi yang lain. Tapi menarik juga, meskipun Bang Mas Hinton mengatakan ini hak prerogatif,
prerogatif, tapi jujur juga akhirnya memang punya aspirasi kan. Sah-sah saja maksud saya dalam konteks itu, tapi ujiannya bagi seorang presiden keperluan reshuffle dan kita sepakat dia ada instrumen presiden untuk menyukseskan agenda politiknya, menyukseskan janji politiknya. Kita kan tahunya presiden. Kita ini semua warga negara itu punya hak untuk bertanggung jawab presiden dan para menteri bertanggung jawab kepada kepada presiden. Karena itu presiden punya keperluan untuk melakukan reshuffle. Pertanyaannya, apakah betul untuk atas dasar kinerja tadi? Atau ada momentum Iya, lain yang diinginkan? maksud saya begini ujiannya. Ada menteri yang kinerjanya rendah, Ya. misalnya tidak kurang baik, tetapi di saat yang sama memiliki cantolan politik yang luar biasa kuat. Nggak diganti. Itu Pak Presiden meresapelkan itu. Ah, Sebaliknya, ada menteri yang kinerjanya sangat bagus, Ya. kebetulan tidak punya cantolan politik. Contohnya ini Baik, kata Bung Bang Hanta, saya Menteri potong sedikit ya. Perdagangan ya. Bang Menteri Perdagangan menurut beliau Ya. kinerjanya bagus. Tahan dulu. Bang Julpan mau buka rahasia Ya, siapa yang cocok saya- diganti. Bukan, saya Bukan. tuh sudah nyatakan beberapa kali baik di televisi ataupun di media cetak. Presiden untuk meresapel dan mengganti menteri Iya. nggak perlu minta izin ketua umum partai, langsung aja. Itulah yang prerogatif itu. Kalau minta izin ini kan prerogatifnya menjadi Iya, kurang. Jadi oke. kita kepingin ini betul-betul ya. Bang Zulpan, berarti sekarang minta izin dulu ya. Ya artinya kan kalau kita lihat yang bagaimana yang lalu kan Iya. kita tahu siapa yang mundar-mandir iya, misalnya iya, ya. iya. Baiklah. Bagaimana misalnya terus terang aja Pak Jokowi juga sering ke Teguh Umar misalnya. Iya. Iya kan? Oke. Nah, ya mungkin juga pasti Marsinton bilang Pak Surya Paloh juga sering kan gitu. Jadi sebelum dia bilang saya Oke. sebutkan. Nah, Baik. tapi saya sepakat dengan apa kata Hanta Yuda tadi, itu wajar-wajar saja, kita nggak usah tutup-tutupi. Tapi yang paling penting bagaimana kader partai yang profesional, kinerjanya bagus, itu Oke. yang kita masukkan ke dalam kabinet itu sah. Tapi kalau Itulah asal-asalan manfaat saja, reshuffle yang sesungguhnya ya. ya. Baik. Cek. Oke tips, Ya. sebelum skorsing ada dua hal Apa itu? yang akan Cepopong sampaikan. Pertama, memang negara kita itu unik. Berpuluh kali disebut hak prerogatif, hak prerogatif, hak prerogatif. Akhirnya tidak. Tidak. Tetap aja Iya. ada, tapi tidak apa. Itu membuktikan bahwa kita benar negara demokrasi ketiga terbesar Di dunia. Baik. Ini adalah contohnya. Ya. Yang satu lagi, Apa, Cik? Tip, ya. Jangan disebut perombakan atau salah. Jadi? Media juga suka salah. Kalau dari 30 sekian menteri dan hanya diganti beberapa gelintir, ya itu mah bukan perombakan atau yang perombakan adalah Menko. Mangga Ya. saya sok. Ya, polemik segera kembali.